Komunikasi pembangunan merupakan suatu proses pertukaran informasi, ide, dan nilai-nilai yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pembangunan suatu negara atau wilayah. Komunikasi pembangunan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga sektor swasta. Ada beberapa ciri-ciri komunikasi pembangunan. Yang pertama, bersifat dua arah, yaitu komunikasi tidak hanya dari atas ke bawah atau dari pemerintah ke masyarakat, melainkan dari bawah ke atas atau dari masyarakat ke pemerintah. Yang kedua, partisipatif. Masyarakat dilibatkan secara aktif dan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Yang ketiga, berkelanjutan. Komunikasi pembangunan bukan hanya kegiatan sekali jalan, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus. Yang keempat, berbasis pada kebutuhan masyarakat. Komunikasi harus relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai media. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai media, baik tradisional ataupun modern. Komunikasi pembangunan merupakan dua hal yang saling menopang atau saling bertukar, karena dari komunikasi itu sendiri membantu memberikan ide atau gagasan, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat atau pemerintah. Kemudian teori pembangunan itu sendiri juga mengarahkan suatu pembangunan, dan produktivitasnya suatu pembangunan itu juga ditentukan dengan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu tujuan komunikasi pembangunan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan apa pentingnya itu pembangunan. Contohnya, pembangunan infrastruktur di tempat-tempat atau desa atau daerah yang masih membutuhkan suatu pembangunan, terutama di infrastruktur prasarana dan sarana terkait dengan transportasi atau pendidikan. Dan yang kedua, yaitu memfasilitasi suatu perubahan perilaku masyarakat agar mereka memahami apa itu upaya pentingnya pembangunan. Dan yang ketiga, yaitu mengatasi setiap hambatan-hambatan yang terjadi ketika suatu pembangunan. Dalam komunikasi pembangunan juga ada kasusnya. Dalam hal ini pembentukan kelompok masyarakat. Masyarakat diorganisir dalam kelompok kecil untuk berdiskusi dan mengambil tindakan terkait pembangunan. Dan yang kedua, menciptakan forum diskusi terkait program pembangunan. Halo semuanya, baik, di sini kami akan menjelaskan pengertian atau definisi komunikasi pembangunan menurut para ahli. Baik, untuk pertanyaan pertama silakan. Oke, baik, yang pertama menurut Rogers pada tahun 1976, komunikasi pembangunan adalah proses di mana ide-ide atau informasi disebarkan kepada masyarakat agar terjadinya perubahan sosial yang mendukung perbaikan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Baik, nomor yang kedua, menurut para ahli Kuerba, komunikasi pembangunan adalah seni dan ilmu pengetahuan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan yang mendorong terciptanya perubahan sosial melalui partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kondisi hidup mereka. Yang ketiga, menurut Wilbur Schrem, komunikasi pembangunan adalah suatu upaya terencana untuk menggunakan media dan teknologi komunikasi dalam mengaruhi perilaku dan sikap masyarakat dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Baik, yang keempat, menurut Everett M. Rogers pada tahun 1983 yang mendefinisikan komunikasi pembangunan sebagai proses di mana inovasi dan ide-ide baru diperkenalkan kepada masyarakat melalui media dan interaksi sosial yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menerima perubahan dan membawa kemajuan. Dan yang terakhir, menurut Kincaid dan Schrem pada tahun 1979, komunikasi pembangunan adalah proses komunikasi yang berfokus pada pertumbuhan yang bersifat holistik, di mana interaksi antara pemerintah dan masyarakat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan adil. Oke, baik, sekian pengertian komunikasi pembangunan menurut para ahli. Wih, kita kan anu komunikasi tuh. Terus kenapa ya komunikasi itu penting?
Nah, sebelum kau tahu kenapa komunikasi itu penting, kau harus tahu dulu komunikasi itu apa. Jadi komunikasi itu tuh merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia, karena kita ini adalah makhluk sosial. Seperti setiap hari kita membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup, kita juga membutuhkan komunikasi untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, dengan melalui komunikasi kita juga dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan ide dengan jelas serta memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Komunikasi yang baik nih contoh kayak di kampus atau komunikasi antara dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa. Kalau komunikasi berjalan dengan baik, pasti lingkungan belajar di kampus Uni jadinya kondusif. Jadi sudah tahu toh mengapa komunikasi itu penting. Iya, sama-sama. 3. Komunikasi pembangunan berperan penting dalam memfasilitasi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan di suatu masyarakat. Ada beberapa peran komunikasi pembangunan. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman Fiani. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran. Komunikasi pembangunan berperan dalam menyebarluaskan informasi mengenai program atau kebijakan pembangunan, sehingga masyarakat lebih memahami tujuan dan manfaatnya. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat. Dengan komunikasi yang efektif, masyarakat diajak untuk aktif, terlibat dalam proses pembangunan, memberikan masukan, dan merasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Yang ketiga, penyampaian informasi, teknologi, dan inovasi. Komunikasi pembangunan memfasilitasi penyebaran pengetahuan baru, teknologi, dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Peran komunikasi pembangunan yang keempat yaitu membangun konsensus dan kolaborasi. Melalui komunikasi terbuka dan komunikasi dua arah, ada berbagai pihak yang terlibat dalam hal tersebut, misalkan pemerintah, LSM, sektor swasta, dan juga masyarakat. Dari pihak tersebut, mereka bekerja sama untuk membangun kesepahaman bersama. Dan peran komunikasi pembangunan yang kelima yaitu mengatasi hambatan sosial budaya. Komunikasi pembangunan membantu mengatasi hambatan seperti adat budaya atau pandangan yang menghambat proses perubahan dengan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai sosial. Dan yang keenam itu adalah memonitor dan mengevaluasi proses pembangunan. Artinya bahwa komunikasi menjadi sarana untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai kemajuan dari kendala yang dihadapi, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan kebijakan. Dengan demikian, komunikasi pembangunan tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada interaksi dan keterlibatan aktif semua pihak dalam proses pembangunan. Tahukah teman-teman apa sih itu agen perubahan? Agen perubahan adalah individu atau kelompok yang dipercayai untuk memimpin dan memfasilitasi perubahan dalam organisasi atau masyarakat. Mereka berfungsi untuk sebagai katalisator, memberikan solusi, membantu proses perubahan, dan menghubungkan sumber daya yang diperlukan. Karakteristik agen perubahan meliputi sikap positif, pengetahuan mendalam, dan keterampilan yang relevan. Tahukah teman-teman, fungsi agen perubahan ada 4. Yang pertama adalah penghubung, menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan. Yang kedua adalah pemberi solusi, yaitu menyediakan solusi untuk menghadapi setiap masalah. Yang ketiga adalah pembantu proses, yaitu membantu dalam proses pelaksanaan perubahan. Yang keempat adalah penghubung sumber daya, yaitu menghubungkan sumber daya yang diperlukan. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang tujuan, manfaat, serta contoh dari agen perubahan. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari agen perubahan adalah untuk mewujudkan perubahan positif yang bermanfaat bagi masyarakat serta organisasi. Kemudian yang kedua adalah manfaat. Manfaatnya adalah meningkatkan efektivitas organisasi, menciptakan lingkungan yang lebih baik, dan mendorong inovasi serta kolaborasi. Kemudian contoh-contoh dari agen perubahan yang pertama seperti pemimpin negara, seperti Nelson Mandela yang memimpin rekonsiliasi di Afrika Selatan. Kemudian yang kedua ada aktivis seperti Martin Luther King yang memperjuangkan hak sipil di Amerika Serikat. Yang ketiga adalah CEO
seperti Elon Musk yang mengubah industri otomotif dengan inovasi mobil listrik. Kemudian yang keempat adalah guru seperti Maria Montessori yang mengembangkan metode pendidikan yang inovatif. Oke teman-teman, itulah penjelasan tentang pengertian agen perubahan, fungsi agen perubahan, Serta tujuan dan contoh dari agen perubahan. Terima kasih. Halo Rilat, Masya. Halo Ferin. Kamu udah buat apa ya? Ada main HP. Capek pulang kuliah. Kamu tahu, ada yang mau saya kasih tahu. Apa? Tadi malam saya baca satu artikel tuh. Kamu tahu Selena Gomez kan? Tahu. Selena Gomez dia jadi brand ambassador dari UNICEF. Jadi dia Keren. kamu tahu UNICEF kan? Tahu. Yang organisasi untuk misi kemanusiaan itu. Dia kemarin baru pulang dari Nepal. Jadi dia akui ke negara Nepal tuh negara konflik, negara yang miskin. Kayak kasih sosialisasi untuk perempuan di sana, terus tentang kayak kemiskinan gitu. Oh, jadi kayak pembangunan begitu. Membangun gitu tuh. Berarti itu masuk di agen perubahan begitu. Apa agen perubahan? Oh iya, itu kan tuh kuliah tadi tuh. Iya Apa yang bisa tuh, lupa? agen perubahan tuh kayak proses yang dalam kehidupannya kita tuh bisa berjalan secara efektif begitu. Habis itu kita juga bisa dengan itu agen perubahan kita bisa mencapai suatu tujuan dengan mudah gitu sahabat. Oh berarti secara sederhana itu agen perubahan itu sekelompok atau individu orang yang membawa perubahan dalam suatu masyarakat. Jadi dia itu sifatnya itu membangun. Iya. Tapi beta nih penasaran soal agen perubahan. Dong bisa sampai dong begitu peka dengan keadaan sosial. Jadi punya Bosong tahu sekarang kehidupan ini semuanya segala sesuatu ada. Tapi dong masih bisa berpikir bagaimana cara sesuatu yang hal-hal yang paling terkecil pun dong lihat dan dong berusaha untuk mengatasi itu, mencari solusi itu untuk ada perubahan yang lebih baik. Jadi bayangkan ketong kan anak muda yang sekarang ini kita anggap saya segala sesuatu tuh ada, semua sudah penuhi, semua cari yang baru lah. Tapi agen-agen perubahan ini adalah mereka yang mau memberikan diri dengan secara sukarela. Mungkin kalau biasa orang bilang volunteer volunteer atau relawan begitu. Tapi dong bisa memberikan diri, meluangkan mereka punya waktu di tengah kesibukan mereka. Dong melihat hal-hal yang sebenarnya ketong sudah lihat dalam masyarakat, tapi mereka punya suatu tujuan. Akhirnya dari mereka pun komunitas. Contoh kayak tadi Ferin bilang, kayak dari UNICEF. Mungkin kan UNICEF kau tuh sudah tahu, dong organisasi dunia yang dong berfokuskan pada kemanusiaan. Nah kan tentunya kan itu dia kan merepresentasikan misi kemanusiaan kan UNICEF sendiri kan organisasi yang semacam kayak mengatasi permasalahan yang ada di seluruh dunia begitu, kayak miskinan, kesehatan gitu. Punya keren nih kayak asli. Mungkin kata anak yang sekarang nih kayak tahu Oh benar. Tapi baik juga kan menurut saya ini agen perubahan seperti yang Rila omong itu kan dia lebih kepada membawa dampak positif kepada umat manusia. Jadi keren sih. Sebenarnya agen perubahan ini bisa mulai dari kata anak muda. Benar sekali. Itu kita semua tuh juga sendiri. Kita juga sebagai mahasiswa dari sebagai anak muda tuh kita juga bisa harus menerapkan itu agen. Jadi hal-hal yang kecil kan tidak harus langsung besar. Iya betul. Mungkin agen perubahan dari kota desa atau dari kota kampus. Benar. Mulai pokoknya dari hal-hal yang kecil lah, dari kampus lah. Sekarang kita kan mahasiswa sekarang. Lebih kreatif. Benar sekali. Oke lah. Kita harus jadi agen perubahan. Kita harus menjadi mahasiswa yang membawa perubahan yang positif sih. Harus produktif. Oke, baik teman-teman, kami berdua akan menjelaskan contoh kasus perubahan yang terjadi di NTT Nusa Tenggara Timur sebagai hasil dari komunikasi dan perkembangan masyarakat. Yang pertama, pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. Labuan Bajo yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat NTT telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Komunikasi yang efektif tentang keindahan alam dan potensi wisata daerah ini, terutama Taman Nasional Komodo, telah menarik banyak wisatawan domestik dan internasional. Hal ini mengakibatkan, yang pertama, peningkatan infrastruktur pariwisata, yang kedua, pertumbuhan ekonomi lokal, yang ketiga, perubahan gaya hidup masyarakat setempat. Yang kedua, program pemberdayaan petani jagung. Melalui komunikasi dan penyuluhan pertanian, pemerintah NTT telah memperkenalkan teknik pertanian modern dan varietas jagung unggul kepada petani lokal. Hasilnya, peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan pendapatan petani. Yang ketiga, perubahan pola tanam dan metode bertani. Dan yang ketiga, kampanye kesehatan dan sanitasi. Komunikasi intensif tentang pentingnya sanitasi dan kebersihan telah menghasilkan perubahan perilaku masyarakat di beberapa daerah NTT.
yaitu pengurangan praktik buang air besar sembarangan, yang kedua peningkatan penggunaan jamban sehat, yang ketiga penurunan angka penyakit yang disebabkan oleh sanitasi buruk, yang keempat pendidikan dan literasi digital. Pengenalan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah-sekolah NTT telah membawa perubahan, yaitu peningkatan akses terhadap informasi dan pengetahuan, yang kedua perubahan metode belajar mengajar, yang ketiga peningkatan keterampilan digital di kalangan siswa dan guru. Yang kelima, revitalisasi budaya tenun ikat. Melalui promosi dan komunikasi yang efektif, budaya tenun ikat NTT telah mengalami kebangkitan. Yang pertama adalah peningkatan minat terhadap kain tenun ikat tradisional, yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi penurunan lokal, dan yang ketiga adalah pelestarian dan inovasi dalam motif dan teknik tenun. Yang keenam adalah program Desa Mandiri Pangan. Komunikasi dan penyuluhan tentang ketahanan pangan telah mengubah pola konsumsi dan produksi pangan di beberapa desa di NTT. Yang pertama, diverifikasikan tanaman pangan. Yang kedua, pengembangan lumbung desa. Dan yang ketiga adalah peningkatan ketahanan pangan lokal. Yang ketujuh, kampanye pencegahan pernikahan dini. Melalui komunikasi dan edukasi, beberapa daerah di NTT telah berhasil mengurangi angka pernikahan dini. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran tentang dampak negatif dari pernikahan dini. Yang kedua adalah perubahan persepsi masyarakat tentang usia ideal untuk menikah. Yang ketiga adalah peningkatan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana komunikasi yang efektif dapat mendorong perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di NTT. Mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan hingga pelestarian budaya. Perubahan-perubahan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan daerah secara keseluruhan.